Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunati Sandiani dari kelas 3B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai aspek angkatan gangguan konsep diri. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Pengertian konsep diri adalah semua pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang menjadikan pengetahuan individu tentang dirinya dan mempengaruhi dengan orang lain. Etiologi dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu faktor predisposisi. Yang pertama yaitu biologis, adalah struktur bentuk tubuh. Yang kedua penolakan orang tua, yaitu kegagalan. Yang ketiga sosiokultural, yaitu tekanan. Yang kedua yaitu faktor presipitasi, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu trauma karena penganiayaan seksual dan psikologis. Yang kedua yaitu ketegangan peran, seperti ketika kita berubah peran ketika kita menjadi seorang ibu dan berusaha menyesuaikan diri. Next. Tanda dan gejala menurut Wijayaningsih tahun 2015. Mengkritik diri sendiri atau orang lain, perasaan dirinya sangat penting dan berlebihan, perasaan tidak mampu, rasa bersalah, sikap negatif pada diri sendiri, sikap pesimis, keluhan sakit fisik, pandangan hidup yang berpolarisasi, menolak kemampuan diri sendiri, pengurangan diri atau mengejek diri sendiri, perasaan cemas dan takut, merasionalisasi penolakan, dan ketidakmampuan tujuan. Next. Patofisiologi menurut Elliott tahun 2012. Konsep diri didefinisikan sebagai semua pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang membuat seseorang mengetahui tentang dirinya dan mempengaruhi hubungannya dengan orang lain. Konsep diri tidak terbentuk sejak lahir, namun dipelajari. Salah satu komponen konsep diri menganalisa seberapa jauh perilaku sesuai dengan ideal diri, sedangkan harga diri rendah adalah menolak dirinya sebagai sesuatu yang berharga dan tidak bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Jika individu sering gagal, maka cenderung harga diri rendah. Harga diri diperoleh dari diri sendiri dan orang lain. Aspek utama adalah diterima dan menerima penghargaan dari orang lain. Gangguan harga diri digambarkan sebagai perasaan yang negatif terhadap diri sendiri, termasuk hilangnya percaya diri dan harga diri sendiri. Merasa gagal mencapai keinginan, mengkritik diri sendiri, penurunan produktivitas, perasaan tidak mampu, mudah tersinggung, dan menarik diri secara sosial. Faktor yang mempengaruhi harga diri meliputi penolakan orang tua, harapan orang tua yang tidak feministik, kegagalan yang berulang kali, kurang mempunyai tanggung jawab personal, ketergantungan pada orang lain, dan ideal diri yang tidak realistik. Next. Pohon masalah. Yang pertama yaitu isolasi sosial menarik yang menyebabkan gangguan konsep diri dan menyebabkan tidak efektifnya coping individu. Next. Mekanisme gangguan konsep diri. Aktivitas yang memberikan pelarian sementara diri kritis identitas diri, aktivitas yang memberikan identitas pengganti sementara, aktivitas yang sementara menguatkan atau meningkatkan perasaan diri yang tidak menentu, aktivitas yang merupakan upaya jangka pendek untuk membuat identitas di luar dari hidup yang tidak bermakna saat itu. Rentan respon dibagi menjadi dua, yaitu respon adaptif dan respon maladaptif. Yang pertama yaitu aktualisasi diri, yang kedua konsep diri positif, yang ketiga harga diri rendah, yang keempat yaitu difusi identitas disosialisasi perpersonalisasi. Next. Penata laksanaan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu penata laksanaan keperawatan, memberi kesempatan untuk berhasil, menanamkan gagasan, mendorong aspirasi, dan membantu membentuk coping. Yang kedua yaitu penata laksanaan medis. Yang pertama yaitu chlorpromazine atau CPZ. Yang kedua yaitu trihexyphenidyl atau THP. Yang ketiga yaitu haloperidol HPL. Yang
keempat yaitu terapi okupasi atau rehabilitasi, dan yang keempat yaitu psikoterapi. Next, pengkajian. Yang pertama yaitu pola persepsi, kedua pola aktivitas dan latihan, yang ketiga yaitu pola istirahat dan tidur, yang keempat pola nutrisi dan metabolik, yang kelima pola eliminasi, yang keenam pola kognitif dan persepsi, selanjutnya yaitu pola konsep diri, pola hubungan sosial, pola coping, pola seksual reproduksi, dan pola nilai dan kepercayaan. Diagnosa keperawatan, isolasi sosial. Intervensi dibagi menjadi dua, yaitu strategi pelaksanaan pasien dan strategi pelaksanaan keluarga. Nah, yang pertama, strategi pelaksanaan pasien dibagi menjadi strategi pelaksanaan 1 dan 2. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif, melatih pasien sesuai kemampuan yang dipilih, memberikan pujian terhadap keberhasilan pasien, menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal harian. SP2, mengevaluasi jadwal kegiatan, melatih kemampuan kedua, dan yang ketiga yaitu menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal harian. Yang kedua yaitu strategi pelaksanaan keluarga. Yang pertama, strategi pelaksanaan 1 dibagi menjadi mendiskusikan masalah yang dirasakan, menjelaskan pengertian tanda gejala, menjelaskan cara merawat pasien. Strategi pelaksanaan 2, melatih keluarga cara merawat pasien, melatih keluarga cara merawat langsung ke pasien atau dipraktekkan langsung ke pasien tersebut. Yang ketiga yaitu SP3, membantu keluarga membuat jadwal aktivitas dan menjelaskan follow up pasien setelah pulang. Next. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.